Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman saudara dan Bapak Ibu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara menyusun OLPJ untuk triwulan 4, yang mana triwulan 4 itu adalah akhir dari pelaporan anggaran pada tahun 2021. Perlu kita ketahui bahwa masing-masing anggaran sesuai dengan rincian belanja tidak boleh dipindahkan, atau anggaran dengan rincian belanja tertentu dipindahkan ke anggaran belanja yang lain. Pagu seperti kita ketahui sesudah pada anggaran perubahan, yang mana akhirnya kita memplotting per jenis anggaran. Misalnya di sini pada awalnya adalah 140 juta, sesudah ada perubahan dan kita plotting ulang, maka dana tersebut karena kita mengalami pengurangan jumlah siswa pada tahun pelajaran yang baru, maka dana tersebut mengalami pengurangan sebanyak 1.425.000, yang mana pengurangan tersebut harus kita plotting ulang. Dan kita plotting ulang ini adalah menjadikan angka 139.175.000 kita plotting per rincian belanja. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa plotting ulang ini hanya boleh mengurangkan dan menambahkan pada jenis rincian belanja tertentu. Jadi anggaran masing-masing rincian yang sudah terplotting pada semester awal tidak bisa kita pindahkan ke jenis anggaran belanja yang lain. Baik, di sini adalah plotting terbaru untuk semester 2. Untuk selanjutnya, untuk membuat LPJ akhir pada triwulan 4, maka di sini saya membuat beberapa rekap teman-teman ya. Rekap dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Hal ini untuk mengantisipasi agar di dalam belanja kita di dalam satu tahun ini tidak melebihi pagu teman-teman. Karena apa? Anggaran yang kita belanjakan tidak boleh melebihi pagu atau tidak ada saldo minus di dalam penganggaran. Seperti contoh di sini saya buat adalah masing-masing per triwulan. Di sini kita tuliskan dulu pagu selama 1 tahun teman-teman ya. Selama 1 tahun seperti saya sampaikan tadi, sesudah plotting ulang maka jumlah anggaran dalam 1 tahun adalah 139 juta sekian, terbagi menjadi beberapa rincian belanja. Di sini ada rincian belanja pegawai, barang persediaan, pemeliharaan, perjalanan dinas, barang dan jasa. Kemudian di sini ada rincian belanja modal teman-teman, yang mana pagu ini sekali lagi tidak boleh terlampaui di dalam pembelanjaan. Untuk memantau atau mengantisipasi hal ini, maka di sini sudah saya rekap untuk triwulan 1, jumlah pengeluaran adalah di sini masing-masing rincian belanja, kemudian triwulan 2 masing-masing rincian belanja di sini, kemudian secara jumlah per semester adalah di sini. Ini kita ambil dari hasil rekonsiliasi semester 1 teman-teman ya. Di sini ada triwulan 1, ada triwulan 2. Selanjutnya pada triwulan 1 dan 2 ini di sini ada rekapitulasi data. Untuk semester 1, untuk triwulan 1 dan 2, teman-teman, di sini adalah rinciannya per jenis belanja, kemudian triwulan 2 adalah di sini per jenis belanja. Perlu kita ketahui dari rencana pagu induk ini, apabila di dalam pembelanjaan kita terlampaui, maka di sini akan berwarna merah teman-teman.
Dan jika berwarna merah nanti akan merepotkan kita sendiri di dalam pelaksanaan rekon berikutnya. Untuk selanjutnya ini karena kita sudah sampai pada triwulan 4 dan ini saya sudah sebagai contoh saya sudah mengerjakan pelaporan bos pada triwulan 3 yaitu pada bulan Juli, Agustus, September. Di sini menyisakan anggaran dari pagu adalah di sini sisa anggaran yang belum kita belanjakan. Artinya apa? Angka-angka di sini harus kita belanjakan pada triwulan 4 atau triwulan akhir periode bulan Oktober, November, Desember, teman-teman. Di sini menyisakan untuk belanja jasa lainnya yaitu honor adalah 15 juta. Di sini ada persediaan, di sini ada pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa. Selanjutnya untuk belanja modal yaitu aset tetap lainnya menyisakan 17.095.300 rupiah. Ini adalah rekap secara garis besar, teman-teman. Untuk memantau atau mempermudah rekon nantinya, di sini juga sudah saya rekap per triwulan, teman-teman, yaitu sejumlah dana yang akan kita terima dan dana yang kita realisasikan. Hal ini untuk memantau apakah dana yang kita ambil itu melebihi atau masih menyisakan dana. Di sini sepanjang dana yang diterima tahun 2021 adalah per tahap ini, teman-teman, turunnya ya. Per tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jumlahnya adalah di sini sesuai dengan pagu. Kemudian realisasi yang sudah saya laksanakan yaitu ada per triwulan ini ada pengambilan masing-masing triwulan, teman-teman ya. Tentu masing-masing triwulan ini ada pengambilan lebih dari 1 kali karena berpedoman bahwa saldo minimal harian kita tidak melebihi dari 5 juta rupiah. Di sini saya rekap per triwulan dan secara realisasi dalam 1 tahun anggaran adalah sama dengan jumlah pagu yang kita terima. Ini penting, teman-teman, jangan sampai di dalam realisasi pengambilan melebihi pagu yang kita terima. Untuk berikutnya di sini saya coba rekap atau saya coba rinci per triwulan, teman-teman. Di sini per triwulan, misal triwulan 1 bulan Januari, Februari, dan Maret, uang masuk yang kita terima di bulan Maret, kemudian kita pengambilan di bulan Maret sebanyak 30 juta, kemudian di sini ada bunga, kemudian ada potongan. Hal ini nantinya adalah untuk mempermudah di dalam kita melakukan rekon, teman-teman ya. Di sini nanti jika sudah kita rinci per triwulan, maka nanti kita tinggal memasukkan di masing-masing kolom format rekon. Berikutnya sama untuk triwulan 2. Di sini pengambilan pada bulan April sejumlah di sini. Untuk selanjutnya pada bulan Mei, teman-teman, tahap 2 kita menerima dana yaitu sejumlah 56 juta sekian, dan pada bulan Mei tersebut juga kita ambil pengambilan di sini. Dan untuk bunga dan potongan atau administrasi kita tuliskan di sini juga. Berikutnya ada bulan Juni, ada penarikan, dan di akhir bulan juga ada bunga dan biaya administrasi. Jadi pada bulan atau triwulan 2 ini ada uang masuk sejumlah 56, kemudian ada pengambilan di sini, ada perhitungan bunga berjumlah 43.509, dan untuk administrasi 43.509 rupiah. Ini sekali lagi juga untuk mempermudah nanti di dalam memasukkan pada format rekon untuk triwulan 2, teman-teman.
Untuk berikutnya pada triwulan 3 sama teman-teman ya. Di bulan Juli ini tidak ada uang masuk dan pengambilan, hanya ada bunga dan biaya administrasi. Di bulan Agustus ini ada pengambilan juga 2 kali teman-teman ya. Tanggal 6 dan tanggal 19. Ini kita jumlahkan. Ada bunga dan administrasi bank. Dan di sini teman-teman yang terakhir adalah untuk triwulan 4 ada dana masuk di bulan Oktober pada tanggal 15 adalah 40.755.000. Di sini saya ambil sebanyak 4 kali teman-teman ya. Ada 4 kali. Yang pertama adalah dana reguler 3 kali, kemudian yang 800 ini adalah dana silpa tahun 2020 teman-teman. Dan untuk triwulan 4 ini jumlah dana masuk adalah di sini, kemudian pengambilan ini sama teman-teman ya. Uang masuk dan pengambilan harus sama. Di sini ada bunga dan biaya administrasi. Untuk berikutnya nanti apabila kita menuangkan di dalam format rekon, nanti juga kita tinggal memindahkan angka-angka yang sudah kita rekap per triwulan di sini teman-teman. Di sini adalah format rekon untuk triwulan 4 teman-teman ya. Kita kembali ke rekap awal atau rancangan rekon, karena di sini sudah muncul angka perincian belanja, maka masing-masing rincian ini harus kita belanjakan, tidak boleh lebih dari sisa pagu yang ada. Kalau kurang boleh teman-teman ya, nanti akan menjadi silpa tahun 2021. Coba misalnya saja ini sangat berhubungan dengan triwulan 4 teman-teman ya, triwulan 4. Di sini sudah saya tuliskan sebagai contoh saja, ini untuk masing-masing rincian jenis belanja ini tinggal akan coba saya isi teman-teman ya. Nanti akan saya isikan per jenis belanja, nanti di sana akan otomatis terhubung. Ini misalnya untuk bulan Oktober teman-teman ya, kita coba lihat. Di bulan Oktober ini sudah masuk, masih menyisakan anggaran di sini teman-teman ya. Jumlah keseluruhan masih 24 juta yang harus kita belanjakan. Misalnya juga kita lanjutkan belanja di bulan November teman-teman ya. Di bulan November kita belanjakan dan kita pisahkan untuk masing-masing rincian belanja teman-teman ya. Di sini ada honor, ada aset lainnya teman-teman, sesuai dengan yang ada di dalam RKAS. Kita coba untuk rincian. Nah, ini adalah sampai dengan bulan November. Untuk bulan Desember saya coba kita per jenis anggarannya juga kita masukkan. Ini adalah rincian belanja sampai dengan bulan Desember teman-teman ya. Di sini ada angka kelebihan belanja. Di sini menunjukkan bahwa dari pagu tahun 2021 pada jenis rincian belanja barang dan jasa, di sini ada kelebihan belanja 801.000. 801.000 ini dari mana teman-teman?
801.000 ini adalah berasal dari silpa tahun 2020 teman-teman ya. Di sini misalnya kita coba tidak kita beri kode rincian belanja. Di sini teman-teman ya, coba kita hapus. Maka di sini juga akan sama teman-teman ya, antara realisasi belanja di dalam 1 tahun sama dengan pagu anggaran yang kita terima atau kita harus belanjakan dan kita kelola di dalam 1 tahun. Begini teman-teman, untuk sebagai rambu-rambu di dalam kita menyelesaikan anggaran pagu di dalam 1 tahun, yaitu tahun 2021, agar di dalam pembelanjaan kita nanti tidak melebihi anggaran tidak melebihi pagu tahun 2021, karena jika sudah terlanjur belanja dan melebihi anggaran maka kita akan repot sendiri nanti di dalam proses rekon. Sebagai realisasi rekon ini bisa saya sampaikan teman-teman, rekapitulasi data saya dalam 1 tahun ini sudah triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4 ini adalah tidak ada warna merah. Artinya apa? Bahwa belanja kita di dalam 1 tahun tidak melebihi pagu anggaran. Di sini sudah tercantum silpa tadi 801.000 dan sini lebih kurangnya adalah 0, artinya yang kita belanjakan sesuai dengan pagu belanja tahun 2021. Demikian teman-teman, sedikit gambaran mengenai bagaimana kita cara membelanjakan agar tidak melebihi pagu anggaran. Demikian, semoga bermanfaat, dan untuk video berikutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mengisi format rekonsiliasi BOS untuk semester 2 yang meliputi triwulan 3 dan triwulan 4. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.